Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Fisela Chin, praktisi pasar modal. Halo Ibu Fisela. Ya, bisa dengar saya, Mas Pras? Baik, sudah terdengar dengan jelas Ibu. Tadi mungkin bisa diulang kembali karena sempat terganggu begitu dengan jaringan komunikasi kita. Lantas seperti apa review yang bisa kita cermati untuk pergerakan market global di tengah penantian data inflasi di Amerika Serikat? Kita tahu juga tadi sudah disampaikan informasinya, ini menjadi salah satu bisa dikatakan momen penentu langkah yang akan diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat, Ibu. Iya, betul. Karena kan sekarang ada kekhawatiran inflasinya akan naik, sehingga kalau inflasi naik walaupun menunjukkan itu perbaikan ekonomi ya, tapi ada kekhawatiran bahwa Fed akan menaikkan suku bunga. Nah, kalau menaikkan suku bunga itu kan tidak bagus untuk perekonomian ya. Jadi ditakutkan bahwa perekonomian yang sedang membaik ini sekarang nanti akan melambat lagi kalau misalnya nanti dinaikkan suku bunganya. Terus juga ada kekhawatiran tapering ya. Betul. Kalau dilihat perekonomian sudah membaik kan nanti Fed akan melakukan tapering gitu, sehingga tidak gelontorin uang lagi di pasar. Itu dia. Apakah ini menjadi salah satu langkah yang akhirnya diambil oleh para investor global dan tentunya di dalam negeri? Karena dikhawatirkan apabila memang laju inflasi ini sudah sesuai harapan dalam artian tren yang meningkat, karena kita tahu di Januari sempat di 1,4%, Februari lalu 1,7%, kemudian Maret 2,6%, dan April kemarin sekitar 4,2% ini kalau kita lihat laju inflasi di negeri Paman Sam. Apakah ini menjadi salah satu pertanda juga memang tadi yang dikhawatirkan tapering off itu yang akan dilakukan oleh Bank Sentral? Anda melihat sejauh mana sih implikasinya atau dampaknya terhadap market global, terutama ini negara berkembang termasuk Indonesia? Ya, kalau saya perkirakan sih ini kan sebenarnya inflasi naik tinggi itu kan karena low base ya Mas ya. Jadi tahun lalu kan memang kalau Januari sampai Maret itu kan ekonominya kalau kita lihat kan di Amerika itu kayak di Indonesia juga mulainya sebenarnya dari kuartal kedua kan baru mulai ada penurunan ekonomi. Kalau di China memang sudah turun duluan ya, karena mereka sudah duluan dari Januari itu sudah ekonominya sudah drop, sehingga mereka pun naiknya duluan waktu Januari kemarin. China itu udah naik duluan, sementara kita kan yang lain-lain ini masih di bawah nih, gitu. Karena kita waktu kuartal pertama tahun lalu itu kan high base. Nah, kita harapkan di kuartal kedua ini kan kita low base ya, jadi waktu itu kan ekonomi turunnya di kuartal 2. Baik. Ya, sehingga sama inflasi pun seperti itu diperkirakan lebih tinggi. Kayak tahun lalu itu kan minyak sempat turun ke 0 bahkan sempat negatif kan. Sehingga inflasi tinggi itu bisa dari ini juga, dari harga komoditi yang dulu rendah sekarang yang perlahan-lahan mulai menanjak naik gitu. Jadi sebenarnya ini sih balik ke normal aja ya. Jadi diharapkan nanti kalau misalnya sudah berdasarkan yang higher base gitu, jadi lebih normal gitu kenaikannya. Ibu Fisela, kita akan jeda dulu sebentar, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas seperti apa sih dampaknya, apakah ada kekhawatiran capital outflow begitu dari pasar modal Indonesia. Kita